Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Arkan dengan NPM 2335 10652 dari kelas 6B Praktikum eh, Big Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, rangkuman-rangkuman apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama itu, pada pertemuan pertama kita eh, mempelajari tentang pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar pembukaan. Jadi pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar Big Data dan dasar-dasar penggunaan PySpark, di mana materi ini akan menjadi dasar sebelum kita masuk ke modul-modul berikutnya. Karena kita akan mengenal lebih dulu apa itu Big Data dan bagaimana PySpark digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Oke, eh, jadi untuk yang pertama kita masuk dulu ke pengertian, di mana Big Data itu adalah kumpulan data yang ukurannya sangat besar sehingga jumlahnya itu terus bertambah dan bentuk datanya juga bermacam-macam. Karena datanya yang sangat banyak, database biasa sudah tidak cukup untuk mengolahnya. Jadi kita akan menggunakan teknologi seperti Apache Spark yang mampu memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat. Nah, di sini ada 5 karakteristik dari Big Data, di mana yang pertama ada volume, yaitu jumlah data. Yang kedua adalah velocity, yaitu kecepatan data. Selanjutnya ada variety, yaitu bentuk data yang bermacam-macam. Lalu yang keempat adalah veracity, di mana itu adalah kualitas dari data. Dan yang kelima adalah value, yaitu manfaat atau nilai yang dapat kita peroleh setelah data tersebut dianalisis. Nah, lalu untuk yang kedua untuk yang ketiga ada arsitektur dari Apache Spark. Nah, Spark ini bekerja menggunakan sistem komputasi terdistribusi. Jadi proses pengolahan datanya itu dibagi ke beberapa komputer agar pekerjaannya itu lebih cepat. Nah, misalnya komponen pertama adalah driver program. Nah, jadi ini bisa dibilang merupakan pusat kendali yang mengatur jalannya aplikasi dari Spark ini. Lalu kemudian ada cluster manager, yang dimana ini bertugas untuk mengatur dan membagikan resource ke setiap worker. Lalu setelah itu ada worker node atau komputer yang benar-benar melakukan proses pengolahan datanya. Dan di dalam worker pun terdapat ada eksekutor yang menjalankan task-task yang diberikan oleh driver sekaligus menyimpan data di memori. Nah, untuk keunggulan Spark itu dibanding teknologi lain adalah ia menggunakan in-memory processing. Jadi datanya lebih banyak diproses di RAM. Nah, karena diproses di RAM itulah, jadi komputasinya itu bisa jauh lebih cepat dibandingkan harus membaca data dari hard disk terus-menerus. Lalu untuk selanjutnya, bagian 4 ada Spark Session, di mana kalau kita ingin memulai menggunakan PySpark, kita harus membuat Spark Session terlebih dahulu. Di mana Spark Session ini bisa dibilang sebagai pintu masuk kita ke Apache Spark. Lalu dengan Apache Spark Session ini, kita bisa membuat data frame, membaca file, menjalankan query, dan melakukan berbagai proses pengolahan data. Yang kelima ada PySpark Data Frame, di mana data frame adalah struktur data yang bentuknya itu seperti tabel. Jadi dia tuh terdiri dari baris dan kolom. Dengan data frame, kita bisa melakukan banyak proses, misalnya memilih kolom tertentu, memfilter data, menghitung statistik, juga sampai melakukan analisis data dengan lebih mudah. Nah, untuk yang selanjutnya uh, adalah modul 2, di mana itu berisikan arsitektur data modern atau data lake serta HDFS, di mana pada modul 2 ini kita akan menjelaskan tentang arsitektur dari data modern, khususnya data lake dan Hadoop Distributed File System atau disingkat dengan HDFS. Jadi di modul ini kita belajar bagaimana data itu disimpan sebelum nantinya akan diproses lagi menggunakan teknologi-teknologi dari Big Data. Nah, untuk yang pertama itu ada data lake, di mana ini adalah tempat penyimpanan data yang jumlahnya itu besar dan data tersebut uh, disimpan dalam bentuk aslinya atau raw data. Jadi datanya itu masih kotor lah, belum dibersihkan ataupun diolah terlebih dahulu. Jadi isi dari data lake ini bisa bermacam-macam. Misalnya filenya itu ada yang CSV, ada JSON, ada gambar, video, sampai log server. Nah, karena kita harus mengikuti format tertentu, jadi data lake itu cocok digunakan untuk kebutuhan big data, di mana selain itu data lake juga menggunakan konsep schema on read. Jadi strukturnya itu baru ditentukan saat data akan dianalisis, bukan saat data itu disimpan. Yang kedua ada data warehouse, di mana berbeda dengan data lake, ada juga yang namanya data warehouse, di mana untuk data warehouse ini digunakan untuk menyimpan data yang sudah bersih dan rapi sebelum ia masuk ke dalam data warehouse. Nah, jadi datanya ini biasanya sudah melalui proses pembersihan dan transformasi. Karena datanya sudah terstruktur, data warehouse itu lebih sering digunakan untuk membuat laporan atau kebutuhan business intelligence. Nah, jadi data warehouse itu juga menggunakan konsep schema on write, yang dimana strukturnya itu sudah ditentukan sebelum datanya itu disimpan. Jadi untuk perbedaan antara keduanya itu adalah di mana
perbedaan utamanya itu ada pada kondisi data yang disimpan. Untuk data lake itu dia menyimpan data mentah dengan berbagai macam format dan menggunakan skema on read. Sedangkan untuk data warehouse dia menyimpan data yang sudah diproses menggunakan skema on write. Jadi, data lake lebih fleksibel untuk kebutuhan analisis dan data science, sedangkan data warehouse lebih cocok untuk digunakan sebagai pelaporan. Nah, untuk selanjutnya adalah arsitektur HDFS, di mana HDFS ini merupakan sistem penyimpanan yang digunakan pada Hadoop untuk menyimpan data yang berukuran besar. Komponen utamanya itu adalah Nemnode, di mana Nemnode ini tidak menyimpan isi file secara langsung, tetapi hanya menyimpan metadata seperti lokasi file dan informasi penyimpanannya. Untuk komponen yang kedua, ada Datanode, di mana dia bertugas untuk menyimpan data yang sebenarnya. Filenya itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa blok, lalu beberapa blok-blok tersebut akan disimpan di Datanode. Selain itu juga ada replication, di mana proses menyalin setiap blok data ke dalam beberapa Datanode. Jadi tujuannya itu supaya kalau ada misalnya satu server yang rusak kan, jadi datanya itu tetap aman karena dia masih ada salinannya di server lain. Terus selanjutnya di bagian 5 ada ingestion data, di mana untuk di modul ini kita belajar tentang proses ingestion data juga. Ingestion data ini adalah proses memasukkan data dari berbagai sumber ke dalam data lake atau HDFS. Jadi secara umum langkah-langkahnya itu dimulai dari membuat dataset, kemudian menghubungkan Python ke HDFS, lalu setelah itu kita mengunggah file ke HDFS, dan terakhirnya kita memastikan bahwa file tersebut sudah berhasil tersimpan. Lalu untuk praktikumnya ini, di mana untuk kita melakukan proses pembersihan lah ya, dan transformasi data, di mana kita menggunakan PySpark. Untuk langkah yang pertama itu kita perlu mengganti IP address yang kosong, jadi agar tidak ada data yang bernilai 0. Lalu setelah itu dilakukan ekstraksi HTTP method dari request, misalnya menggunakan get, post, ataupun put, serta delete. Nah, jadi kalau format requestnya itu tidak dikenali, maka nilainya akan diubah menjadi unknown. Kemudian dilakukan ekstraksi endpoint atau alamat URL yang diminta oleh klien. Dan selanjutnya adalah tipe data status code, akan diubah menjadi integer supaya bisa digunakan untuk proses analisis. Dan terakhir adalah pembuatan kolom baru yang berfungsi untuk menandai apakah sebuah request termasuk error atau tidak berdasarkan nilai dari status code. Nah, untuk yang materi yang ketiga itu dia akan menjelaskan tentang programming Hadoop with Spark, yang dimana fokus utamanya itu adalah proses data wrangling. Di mana di modul ini kita belajar bagaimana cara mengubah data yang masih mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis. Untuk yang pertama-tama kita masuk ke data wrangling dulu, di mana data wrangling itu adalah proses pembersihan dan persiapan data sebelum data tersebut digunakan untuk analisis. Jadi dalam kondisi nyata, data yang kita dapatkan biasanya itu belum rapi. Nah, misalnya ada data yang kosong, format penulisannya berbeda-beda, atau bahkan ada informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau datanya seperti itu langsung dianalisis, hasilnya itu bisa kurang akurat karena hal tersebutlah data itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. Lalu kita masuk untuk bagian transformation and action, di mana di Apache Spark itu ada dua konsep yang penting, yaitu transformation dan action. Transformation itu adalah proses menghasilkan data frame yang baru dari data frame sebelumnya. Tapi saat kita menjalankan transformation, Spark belum langsung memproses datanya. Spark hanya mencatat langkah-langkahnya saja yang akan dilakukan. Jadi konsep ini juga disebut sebagai lazy evaluation. Nah, jadi untuk contoh-contohnya itu ada filter, with column, filter. Nah, lalu ada action. Action itu adalah perintah yang benar-benar menjalankan semua proses dari transformation sebelumnya hingga hasilnya itu bisa ditampilkan atau disimpan. Nah, jadi contoh-contohnya itu ada show, ada count, dan collect. Lalu untuk teknik data wrangling, di mana pada modul ini kita melakukan beberapa teknik yang penting. Yang pertama adalah menangani data atau menangani data yang kosong atau null. Lalu kemudian kita ada standarisasi data. Selanjutnya ada parsing timestamp, yaitu mengubah berbagai format data tanggal menjadi satu format yang sama. Lalu kita juga menggunakan regular expression atau regex untuk mengambil informasi tertentu dari sebuah teks. Dan terakhir, kita membuat kolom baru berdasarkan aturan tertentu dan logika bisnis yang kita inginkan. Jadi untuk di tahap praktikumnya, kita akan membuat data frame dulu dari data transaksi yang masih mentah. Setelah itu kita lakukan beberapa proses pembersihan data. Lalu format tanggal yang berbeda-beda kita seragamkan menjadi format timestamp. Berikutnya kita menggunakan regex untuk mengambil informasi penting dari kolom payload. Misalnya seperti nama barang, jumlah barang, dan harga. Jadi kalau ada nilai yang kosong setelah proses ekstraksi, nilainya akan diisi menggunakan fungsi fillna supaya datanya tetap lengkap. Dan terakhir dibuat kolom baru bernama total amount untuk menghitung total nilai dari transaksi berdasarkan jumlah barang dan harga per barang. Jadi untuk selanjutnya adalah modul 4,
di mana pada modul 4 ini kita dijelaskan tentang Spark SQL, di mana di modul ini kita juga belajar bagaimana cara mengolah data di Apache Spark menggunakan sintaks SQL. Jadi cara kerjanya itu mirip seperti saat kita menggunakan MySQL atau database relasional lainnya. Nah, untuk yang pertama-tama kita bahas dulu Spark SQL, di mana Spark SQL ini adalah salah satu fitur di Apache Spark yang memungkinkan kita untuk mengolah data menggunakan perintah SQL. Jadi, kalau orang yang sudah terbiasa menggunakan select, where, join, atau group by, kita juga bisa menerapkannya di Spark ini. Bedanya, Spark ini dirancang untuk mengolah data yang dalam jumlah besar dan jauh lebih besar. Selain itu, query yang kita buat juga akan dioptimalkan secara otomatis oleh Catalyst Optimizer supaya prosesnya itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Yang kedua adalah kita belajar tentang temporary view, di mana sebelum data frame bisa diproses menggunakan SQL, data frame tersebut harus didaftarkan dulu sebagai temporary view, di mana caranya menggunakan fungsi create or replace temp view, dan diikuti dengan kurung. Nah, setelah kita daftarkan, data frame itu baru bisa dipanggil seperti tabel di database, sehingga kita bisa menjalankan query SQL secara langsung. Untuk yang pertama itu ada join, di mana ini digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari join. Lalu selanjutnya ada aggregation, di mana aggregation ini digunakan untuk meringkas data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dengan fungsi-fungsi yang sering digunakan itu sebagai berikut. Dan biasanya itu dia digunakan bersamaan dengan group by. Nah, untuk selanjutnya ada window function, di mana kalau misalnya agregasi itu kan menggabungkan beberapa baris menjadi satu hasil. Nah, sedangkan window function ini berbeda karena dia tetap mempertahankan semua baris datanya. Jadi, kita masih bisa melihat setiap data tetapi sekaligus melakukan penghitungan pertambahan. Nah, jadi untuk pada praktikum itu kita menggunakan fungsi rank yang untuk menentukan pegawai dengan gaji tertinggi pada setiap departemen. Nah, ini contohnya, di mana waktu praktikum itu kita membuat tabel, ada departemen employee salary, dan kita mendaftarkan seluruh data frame itu menjadi temporary view. Setelah itu kita baru menggabungkan tabel menggunakan join, dan kita menghitung total gaji dari setiap departemen menggunakan aggregation, dan menentukan pegawai dengan gaji tertinggi menggunakan window function. Untuk selanjutnya itu adalah pertemuan 6, di mana kita akan membahas optimisasi kinerja Apache Spark, yang dimana pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kinerja dari Apache Spark. Yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita belajar cara untuk mengolah data. Jadi di pertemuan ini kita fokus untuk belajar bagaimana supaya proses pengolahan data itu bisa berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Untuk di dalam dunia big data, data yang diproses bisa mencapai jutaan bahkan miliaran baris. Untuk itu, bukan cuma hasil query yang harus benar, tapi juga harus punya performa yang baik. Untuk yang pertama itu di materi-materi ini yang paling penting itu ada execution plan, di mana execution plan ini bisa dibilang sebagai rencana kerja yang dibuat Spark sebelum menjalankan sebuah query. Lalu Spark akan menganalisis query yang kita tulis dan menentukan cara yang paling efisien untuk memprosesnya. Misalnya urutan filter, proses join, atau agregasi yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita ingin melihat rencana tersebut, kita bisa menggunakan fungsi dari .explain, di mana kita dapat melihat execution plan. Jadi kita tahu bagaimana Spark menjalankan query kita. Nah, dari situlah kita tahu bagaimana cara Spark menjalankan query kita dan mengecek apakah query yang dibuat sudah cukup optimal atau masih bisa kita perbaiki lagi. Untuk yang kedua ada caching, di mana untuk materi berikutnya ini bersimpan untuk menyimpan data frame ke dalam memori atau RAM. Jadi, kalau data frame-nya ini dipakai berkali-kali, Spark itu tidak perlu membaca ulang dari data dari file. Jadi, dia tinggal ambil dari memori, sehingga prosesnya itu akan menjadi lebih cepat. Nah, untuk menyimpan data frame ke dalam cache, kita menggunakan fungsi dari .cache. Nah, teknik ini sangat berguna ketika ada data yang sering digunakan dalam beberapa proses atau beberapa query. Untuk materi selanjutnya ada partitioning, di mana selanjutnya ini kita belajar tentang bagaimana proses membagi data menjadi beberapa bagian, supaya kita bisa proses secara bersamaan oleh beberapa core dari CPU. Nah, jadi kalau misalnya jumlah partisinya sesuai, pekerjaan itu bisa dibagi-bagi lebih merata, jadi pengolahannya itu menjadi lebih cepat. Nah, di Spark itu ada dua fungsi yang sering digunakan, yaitu repartition, dan coalescing. Nah, di mana fungsi dari repartition ini digunakan untuk mengatur ulang jumlah dari partisi. Sedangkan untuk coalesce ini digunakan untuk mengurangi jumlah partisi. Lalu untuk yang keempat ada format penyimpanan data. Di praktikum kita membandingkan dua format yaitu CSV dan Parquet.
di mana CSV itu adalah format teks biasa yang mudah dibaca, tetapi ukuran filenya lebih besar dan proses membacanya juga lebih lambat. Sedangkan Parquet merupakan format penyimpanan berbasis kolom atau kolumnar yang ukuran filenya lebih kecil karena menggunakan kompresi dan proses membaca datanya juga jauh lebih cepat. Itulah sebabnya uh, Parquet itu lebih sering digunakan dalam proses proyek big data karena lebih hebat penyimpanan dan performanya juga lebih baik. Lalu untuk pertemuan selanjutnya itu pertemuan 7 di mana kita melakukan penerapan data store non-relasional atau MongoDB. Untuk selanjutnya itu kita akan belajar tentang konsep bagaimana database NoSQL, bagaimana melakukan operasi dasar seperti menambah, mencari, mengubah, ataupun menghapus data menggunakan MongoDB. Untuk pertama itu, apa itu NoSQL? Di mana NoSQL itu adalah singkatan dari Not Only SQL, yang berbeda dengan database relasional seperti MySQL, di mana NoSQL itu tidak harus menggunakan tabel untuk menyimpan datanya. Nah, untuk karakteristik NoSQL itu seperti berikut. Lalu untuk penjelasan selanjutnya adalah MongoDB, di mana kita akan masuk ke MongoDB. Ini adalah salah satu database NoSQL yang paling banyak digunakan. Jadi, kalau database relasional menyimpan data dalam bentuk tabel, MongoDB itu menyimpan data dalam bentuk dokumen atau dokumen BSON, yang bentuknya itu mirip dengan JSON. Nah, karena menggunakan konsep schemaless, setiap dokumen itu bisa memiliki isi atau atribut yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah perbedaan antara MongoDB dan database relasional, di mana kalau dibandingkan dengan database relasional, sebenarnya konsepnya itu hampir sama, tapi istilahnya itu yang sedikit berbeda. Di mana diantaranya database relasional kita mengenal database, table, row, dan kolom. Sedangkan di MongoDB istilahnya menjadi database, collection, dokumen, dan field. Nah, kalau di MySQL kita itu menyimpan data di dalam tabel, sedangkan di MongoDB kita menyimpannya di dalam collection yang berisi kumpulan dokumen. Untuk yang keempat ada operasi-operasi CRUD, di mana operasi dasar yang hampir selalu kita gunakan untuk mengelola database. Untuk yang pertama itu ada create, seperti yang kita tahu, create itu adalah menambahkan data baru, yang dimana MongoDB juga bisa menggunakan insert one kalau kita ingin menambah satu data, atau insert many kalau kita ingin menambah beberapa data sekaligus. Lalu untuk selanjutnya adalah data read. Read itu digunakan untuk membaca atau mencari data, yang tujuannya itu mencari data menggunakan fungsi dari find misalnya. Jadi kita bisa mencari data berdasarkan nama, umur, atau bahkan berdasarkan data yang berada di dalam nested dokumen. Untuk yang selanjutnya itu ada update, di mana itu untuk memperbarui data yang sudah ada. Jadi untuk itu kita gunakan fungsi update one. Biasanya kita juga menggunakan operator $set. Ini hanya di field tertentu saja yang berubah, sementara data lainnya itu tetap sama seperti semula. Untuk yang terakhir adalah delete, di mana itu menghapus data. Di MongoDB kita menyediakan fungsi dari delete one untuk menghapus satu dokumen, dan delete many kalau ingin menghapus beberapa dokumen sekaligus. Yang terakhir ada nested column array, di mana ini merupakan salah satu keunggulan dari MongoDB dibandingkan database relasional lainnya. Sebagai contohnya ini aja ya, satu data mahasiswa itu bisa langsung memiliki informasi dari nama, daftar hobi dalam bentuk array, lalu nilai UTS dan UAS dalam bentuk nested document. Jadi, semuanya itu bisa disimpan dalam satu dokumen tanpa perlu membuat tabel tambahan atau melakukan join. Nah, hal ini juga akan membuat proses penyimpanan data menjadi lebih sederhana, terutama kalau struktur datanya itu sering berubah-ubah. Lalu untuk selanjutnya itu ada ini, implementasi materi dari pertemuan 2. Jadi saya mengimplementasikan materi dari pertemuan 6, yaitu di mana optimisasi kinerja dari Apache Spark. Untuk tahapan yang dilakukan, pertama kita akan membuat dataset dummy sebanyak 1 juta data, lalu kita akan membaginya menjadi 10 partisi dan menjalankan query Spark SQL. Lalu kita akan juga membandingkan waktu dari eksekusi tanpa cache dan dengan cache. Untuk melihat exclusion plan, kita akan menggunakan .explain juga. Nah, yang pertama, kita akan membuat dataset dummy, di mana datasetnya kita akan buat 1 juta baris menggunakan spark.range. Setelah itu, kita juga akan menambahkan 2 kolom baru, yaitu kolom nilai yang berisi angka acak dan kolom kategori yang berisi kategori dari 0 sampai 9. Nah, dataset ini hanya sebagai simulasi ya, yang untuk data yang berukuran besar. Jadi kita bisa melihat bagaimana Spark itu bekerja ketika memproses jutaan data. Selanjutnya ada repartition, di mana setelah datasetnya itu kita buat, kita akan menggunakan fungsi dari repartition 10, di mana ini akan membagi data menjadi 10 partisi, yang tujuannya itu supaya beban kerja kita bisa dibagi lebih merata ke beberapa core CPU, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Kemudian kita juga mengecek jumlah partisi menggunakan get num partitions, dan hasilnya akan menunjukkan bahwa dataset memang sudah terbagi menjadi 10 partisi. Lalu, yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat temporary view. Nah, data frame-nya itu kita akan ubah menjadi temporary view menggunakan create or replace time view,
yang dimana cara ini bisa menjalankan query menggunakan sintaks SQL seperti saat menggunakan database. Lalu yang keempat, kita akan membuat query Spark SQL, di mana query yang saya gunakan adalah group by, di mana ini akan berdasarkan kategori. Jadi, query ini akan menghitung jumlah data di setiap kategori menggunakan count. Lalu kita akan menghitung nilai rata-rata menggunakan nilai average, dan serta total nilai menggunakan sum. Dan terakhir hasilnya akan diurutkan dari total nilai terbesar. Nah, untuk yang pertama kita eksekusi dulu, atau pengujian tanpa cache. Nah, di mana datanya itu belum tersimpan di memori, jadi Spark itu harus membaca kembali seluruh dataset dan melakukan proses agregasi lebih awal. Sehingga waktu eksekusinya itu cukup lama, di mana dia memakan waktu 8,85 detik. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan cache, di mana caranya itu dengan menggunakan df.cache dan df.count, sehingga nanti output dari cache adalah seperti ini. Nah, angka tersebut itu berasal dari fungsi count ya. Nah, yang penting itu adalah 1 juta baris yang berhasil dibaca seluruhnya. Selanjutnya kita akan pengujian setelah cache. Nah, setelah cache itu kita jalankan, datanya itu berhasil disimpan di memori terlebih dahulu, lalu kita menjalankan query yang sama untuk kedua kalinya, di mana hasil dari query tersebut tetap sama, tapi waktu dari eksekusinya itu turun menjadi sekitar 1,59 detik. Hal ini terjadi karena Spark tidak perlu membaca ulang seluruh data dari awal. Data itu sudah tersedia di memori, sehingga prosesnya itu menjadi jauh lebih cepat. Dan langkah terakhir itu, kita melihat execution plan menggunakan fungsi explain.true, di mana execution plan ini akan menunjukkan bagaimana Spark mengeksekusi query, mulai dari proses membaca data, melakukan pembagian partisi, proses agregasi, hingga pengurutan hasil. Nah, di sini. Pada bagian physical plan juga akan terlihat adanya in-memory table scan dan in-memory relation yang menunjukkan bahwa Spark membaca data langsung dari cache di memori, bukan dari sumber data awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi-materi UAS. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.